Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami dari kelompok 14-16 dari kelas PMMD ingin menjelaskan tentang pembahasan bab 14 sampai 16. Izinkan perkenalkan diri kami. Saya sendiri Muhammad Hafiz Ilyasa dengan NIM 334 240129. Lanjutkan ada Muhammad Fauzi dan yang terakhir ada Hari Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 14 dari buku Kalister. Bab 14 yaitu polimer struktur atau struktur polimer. Secara pengertian, sebuah molekul polimer tipikal terdiri dari struktur rantai panjang yang terbentuk dari unit berulang yang disebut monomer. Monomer ini terhubung secara kovalen membentuk tulang punggung atom, biasanya karbon, dengan atom atau gus lain yang terpasang sebagai rantai sampingnya. Polimer terbentuk dalam proses yang kita kenal dengan istilah polimerisasi, yaitu proses penambahan unit monomer dan pola berulang ke rata aktif suatu molekul. Lanjut, unit ulangan atau repeat units untuk beberapa polimer umum. Di bawah ini bisa dilihat ada potil etilena PE dengan strukturnya CH2CH2, polivinil klorida PVC CH2CHCI, politetrafluoroetilena PTFE dengan strukturnya CF2CF2, polipropilena PP CH2CH3, polistirena PS atau PS CH2 dengan strukturnya itu CH2CH6H5. Oke, selanjutnya berikut adalah rumus dari number of fresh molecular weight computation. Ini biasa digunakan untuk mencari berat rata-rata sebuah molekul. Permisalannya polietilena maksudnya. Polietilena biasanya itu nanti bisa dihitung di sini dengan gram dan molnya gitu. Gram per mol. Ya, lanjut. Yang keempat ada jenis umum struktur molekul polimer. Paling atas ada linear polimer. Polimer yaitu adalah polimer dengan rantai lurus tanpa cabang. Selanjutnya ada branched polymers, polimer yang mana memiliki cabang-cabang yang terkoneksi secara langsung ke rantai utama. Yang ketiga ada cross-link polimer. Polimer yang mana rantainya saling terkoneksi melalui ikatan kovalen. Selanjutnya ada network polymers. Polymers yang strukturnya sangat terhubung dan sangat rapat, yang mana memberikan sifat kakuan. Bisa dilihat gambarnya untuk linear polymer seperti ini, lurus tanpa cabang. Branched polymer seperti batang pohon tanpa daun. Cross-linked polymers dia saling bersambung seperti ini. Dan network polymer itu seperti rantai polimer 2 dimensi yang sering kita lihat. Oke, lanjut. Ada 3 jenis stereoisomer yaitu ada nama stereoisomer isotaktik, yaitu stereoisomer taktik adalah polimer yang mana substituen seperti CH3 pada polipropilena terkonsentrasi pada sisi yang sama dari rantai utama. Selanjutnya ada stereoisomer sinteotaktik. Pada isomer sinteotaktik, substituen berada pada sisi yang berlawanan dari rantai utama serta membuat suatu struktur yang lebih tertata. Selanjutnya ada stereoisomer taktik. Pada isomer taktik, substituen berada secara acak sepanjang rantai utama. Struktur ini menyebabkan polimer menjadi lebih amorf, yaitu lebih amorf atau tidak teratur. Bisa lihat sendiri gambarnya. Isotaktik itu ya sama ke atas semua di sini.
Sindiotaktik atas bawah, dan ataktik dia bakal lebih acak. Bisa dilihat dari di rantai sini, yang atas terus ke bawah atas, itu bentuknya acak. Oke, selanjutnya ada dua jenis isomer geometris. Yang pertama itu jenis pertama ada isomercis. Isomercis yaitu atom atau bus substituen atau yang biasa kita kenal dengan rantai samping berada pada sisi yang sama dari molekul. Yang kedua ada isomer trans atom, yaitu bentuknya atom atau bus substituen berada pada sisi yang berlawanan dari molekul tersebut. Perbedaannya ada pada gambar ini, bisa dilihat cis dan trans. Oke, selanjutnya ada 4 jenis kopolimer. Yang pertama kopolimer acak, kerendam kopolimer, yaitu kopolimer yang dua jenis monomernya tersebar secara acak sepanjang rantai polimer. Yang kedua ada kopolimer bergantian atau alternating kopolimer. Ada dua jenis monomer yang dalamnya itu ada dua jenis monomer berada pada posisi secara bergantian dalam rantai polimer. Yang ketiga ada kopolimer blok atau blok kopolimer. Kopolimer blok tersusun atas blok monomer yang cukup panjang dan terpisah oleh jenis monomer lainnya. Yang keempat ada kopolimer graf, yaitu kopolimer graf yang rantai sampingnya atau kita kenal sebagai substituen satu monomer ditambahkan ke rantai utama monomer lainnya. Oke, selanjutnya ada perbedaan antara polimer termoplastik dan termoset. Termoplastik melunak saat kita memanaskannya dan mengeras saat kita mendinginkannya. Pada dasarnya terdiri struktur linear atau bercabang, contoh polietilena dan polistirena. Melunak saat kita memanaskannya, ini kurang lebih seperti besi. Dan yang kedua itu ada termoset. Ini perbedaannya itu ada di mengeras secara permanen setelah dilakukan pemanasan awal. Memiliki struktur jaringan yang memiliki pola silang, contohnya epoksi dan resin fenolik. Berikut di bawah ini bentuk rantainya ya. Oke, selanjutnya tentang kristalinitas dalam polimer. Kristalinitas dalam polimer mengalami suatu kejadian saat rantai molekul tersusun secara teratur dan mempunyai struktur yang padat. Kristalinitas bagian besar ataupun dominannya terjadi pada polimer dengan struktur sederhana dan simetris. Nah, berikut adalah grafik kristalin. Saya akan mempresentasikan bab 15, yaitu Characteristic, Application, and Processing of Polymers. Tahapan deformasi, elastis, dan plastis pada polimer semikristalin. Deformasi elastis pada tahap ini, polimer menanggapi dengan perubahan bentuk yang dapat kembali. Rantai polimer rentang tetapi tidak rusak. Deformasi plastik, setelah batas elastis tercapai, polimer mulai mengalami deformasi permanen. Rantai polimer mulai meluncur satu sama lain yang menyebabkan perubahan struktur internal. Baik, selanjutnya, pengaruh faktor terhadap modulus tarik dan kekuatan polimer. Yang pertama, berat molekul. Berat molekul meningkatkan berat molekul biasanya meningkatkan kekuatan dan modulus tarik. Karena rantai polimer lebih panjang dan sering terikat lebih kuat. Yang kedua, tingkat kristalisasi atau kristalinitas. Kristalinitas yang tinggi meningkatkan kekuatan dan modulus tarik. Karena struktur
yang lebih beratur memberikan ikatan yang lebih kuat. Nah, yang ketiga adalah pradeformasi. Pradeformasi dapat meningkatkan kekuatan material melalui penguatan strain hardening, tapi dapat mengurangi elastisitas. Yang keempat, perlakuan panas. Perlakuan panas dapat mengubah struktur polimer, meningkatkan atau menurunkan modulus tertarik, dan kekuatan tergantung pada apakah proses tersebut meningkatkan kristalinitas atau tidak. Next slide. Mekanisme molekuler deformasi elastisitas polimer, elastomerik. Polimer elastomerik memiliki rantai panjang yang terikat secara longgar, memungkinkan mereka untuk melenturkan ketika diberikan tegangan. Rantai ini rentang dan ketika tegangan dihilangkan, rantai kembali ke posisi awal. Ini terjadi karena elastisitas rantai polimer yang fleksibel. Baik, slide. Aplikasi polimer. Aplikasi polimer dan karakteristik umumnya. Yang pertama, pengemasan yang seharusnya ringan, fleksibel, dan tahan terhadap kelembapan. Yang kedua, pipa dan fitting, tahan terhadap korosi dan memiliki daya tahan tinggi. Yang ketiga, bahan bangunan, insulisasi thermal dan suara, tahan lama. Nah, yang keempat adalah tekstil, yaitu ringan, tahan lama, dan mudah dirawat. Yang kelima, komponen elektronik, seperti isolasi listrik yang baik dan ringan. Mainan, yang keenam adalah mainan, yaitu aman, fleksibel, dan berwarna-warni. Yang ketujuh, alat medis, yaitu biocompatible dan dapat disterilkan. Mekanisme polimerisasi, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Polimerisasi adisi yaitu monomer dengan ikatan rengkat bergabung tanpa mengeluarkan molekul kecil, menghasilkan rantai polimer. Dan yang kedua, polimerisasi kondensasi, yaitu monomer bergabung dengan pembentukan ikatan baru dan mengeluarkan molekul-molekul kecil seperti air. Jenis aditif polimer. Yang pertama, plastizer, meningkatkan fleksibilitas dan keuletan. Yang kedua, stabilizer, mencegah degradasi akibat panas atau UV. Yang ketiga, pewarna, memberikan warna dan estetika. Dan yang keempat, filler, yaitu mengurangi biaya dan meningkatkan kekuatan. Dan yang terakhir, antistatic agent, mengurangi pengumpulan listrik statis. Teknik fabrikasi polimer. Yang pertama, injeksi molding, menginjeksi material ke dalam cetakan untuk membentuk produk. Dan yang kedua, blow molding, membentuk produk berongga dengan meniup udara ke dalam material. Nah, yang ketiga, thermoforming, memanaskan lembaran polimer dan membentuk dengan cetakan. Yang keempat, molding rotation, memutar cetakan dan distribusi material yang merata. Dan yang terakhir adalah 3D printing,
yaitu mencetak lapisan material untuk membuat objek dari desain digital.
Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5 yaitu jawabannya termoplastik. Perilaku termoplastik antara lain salah satunya adalah termoplastik dapat melunakkan dan melelehkan ketika dipanaskan menjadi lentur atau bahkan cair dan dapat mengeras setelah didinginkan. Yang kedua yaitu struktur molekul. Struktur molekul salah satunya yaitu termoplastik terdiri dari rantai polimer linear atau bercabang. Yang kedua adalah polimer thermosetting. Perilaku polimer thermosetting salah satunya adalah polimer thermoset mengeras secara permanen ketika dipanaskan karena reaksi kimia membentuk jaringan yang sangat terikat silang. Selanjutnya struktur molekul salah satunya adalah termoset terdiri dari rantai polimer yang sangat terikat silang atau berjaring. Jawaban nomor 6 yaitu fitur utama dari kristalin, state, dan polimer. Yang pertama, penjajaran rantai. Pada daerah kristalin, rantai polimer melipat atau menyelesaikan diri dalam susunan yang teratur dan berulang. Nah, yang kedua, struktur kristalin. Daerah yang teratur membentuk struktur seperti lamela yang merupakan lapisan kristal polimer tipis seperti piring. Yang ketiga, tingkat kristalinitas. Tingkat kristalinitas salah satunya tingkat kristalinitas tergantung pada struktur kimia polimer, keteraturan rantai, kondisi pemrosesan. Yang keempat, efek pada
properti. Salah satunya daerah kristalin memberikan kekakuan, kekuatan, dan ketahanan termal pada polimer. Jawaban nomor 7 yaitu karakteristik utama dari struktur spherulitik. Yang pertama, spherulites yaitu struktur terbentuk bola dan terorganisir secara radial yang terbentuk dari lamella kristal. Spherulitas tumbuh keluar dari titik nukleasi saat polimer mendingin. Daerah kristal di dalam spherulit berorientasi dengan rantai polimer dan pengaturan yang teratur. Selanjutnya, daeroamorf di antara lamella kristal adalah daeroamorf rantai polimer yang tidak teratur, yang tidak menunjukkan kristalinitas. Daerah ini berkontribusi pada fleksibilitas polimer. Selanjutnya, pertumbuhan yang radial, rantai polimer memancar keluar dari inti pusat dengan lamella kristal menyebar pada pola radial membentuk struktur spherulitis. Yang terakhir, sifat optik. Spherulitis dapat memiliki penampilan optik yang terlihat seperti birefringence, di mana material menunjukkan indeks bias cahaya yang berbeda dalam arah yang berbeda karena pengarahan cahaya ke daerah kristal dan amorf. Menjawab pertanyaan nomor 1, learning object bab 15, yaitu bright behavior. Polimer yang rapuh akan patah pada regangan rendah dengan deformasi yang sangat kecil sebelum mengalami kegagalan. Yang kedua yaitu plastic behavior. Polimer menunjukkan deformasi dan deformasi elastis dan plastis. Ada titik leleh yang melampauinya di mana deformasi plastis terjadi sebelum patah. Yang ketiga, elastomeric behavior. Elastomeric menunjukkan deformasi yang besar dapat dibalik dengan tekanan yang sangat kecil.